Jadi keluarga saya itu benar-benar keluarga yin yang ya, setengah-setengah. Saya adalah fansnya Yesus Kristus. Saya senang sekali kalau melihat segala kegiatan yang dilakukan Yesus. Yesus itu sangat luar biasa bagi saya. Saya senang banget baca kisah Yesus, itu sangat senang banget. Keajaibannya banyak, mukjizatnya banyak, dan saya anggap beliau itu adalah orang yang amat bisa punya kesabaran yang amat sangat tinggi. Jadi kalau ajarannya, kalau bagi saya ajaran yang nggak diajarin Yesus itu saya nggak mau ikutin. Nah, kalau menurut saya, eh, bagi saya itu bukan perkataan Yesus nih. Tapi perkataan murid-muridnya. Iya, perkataan muridnya. Spesifiknya muridnya itu adalah Paulus. Cara berdoanya Yesus itu bukan seperti yang saya lakukan sekarang waktu itu ketika saya jadi Katolik di depan para muridnya kemudian mulai sujud. Saya pikir ini sholat seperti Orang Islam. yang Islam. Yang dilakukan oleh waktu saya Katolik itu adalah ritual perjamuan. Hmm, Gitu. oke. Jadi itu bukan cara Yesus Berdoa. berdoa gitu. Karena kalau di Katolik, ya misalnya di lingkungan Kristen lah, nggak usah Katolik. Citranya Nabi Muhammad tuh parah Iya. gitu. Iya. Citranya Nabi Muhammad lah, dibilang pedofil lah, Hmm. segala macam. Bunda Maria tidak dipaham ya. Hmm. Itu kan parah banget Iya kalau kalau benar. sekarang kan, tiba-tiba hamil nggak ada lakinya. Iya, iya. Umur segitu lagi, wah parah, gitu kan. Wah, anak-anak nih. Islam itu ada sebelumnya adalah Katolik, bukan Kristen. Doa Bapa kami itu adalah Al-Fatihah. This is the best manual book for what? For human. Nabinya Jepang itu Kamen Rider. Hmm. Mereka punya masing-masing kekuatan sama. Nah, kita harusnya namanya bukan Islam, Muhammaders. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Betul Maqdis Channel, kali ini kita kedatangan tamu yang insya Allah mudah-mudahan ceritanya akan membangkitkan semangat kita untuk beribadah, menambahkan keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Di depan saya ada Ko Julius. Saya panggilnya Koko atau Bapak nih, Pak? Bebas. Bebas Nama ya? saya juga nggak apa-apa, Wah, Julius. Nggak perlu pakai ini sehat ya, Ko segala. ya? Ya, Alhamdulillah. Tapi alhamdulillah. sebelumnya kan katanya tak kenal maka ta'aruf gitu. Mungkin boleh dikenalin dulu, kok. Ya, nama saya lengkapnya Julius Agus Prastianto. Jadi kalau orang dengar nama saya sudah pasti paham. Itu kalau saya memang asal namanya dari agama Nasrani. Yep. Dan itu saya ketika masuk Islam pun eh, tadinya punya keinginan seperti orang lain untuk merubah nama. Tapi seorang kiai memberitahu ke saya kalau di depan Allah nama itu tidak terlalu penting secara ini karena kan kita dianggap ya fulan. Yang penting adalah keimanan kita. Itu makanya saya oh ya sudah saya memang akan keep nama saya seperti itu. Tapi artinya Koko ini memang keturunan Tionghoa ya? Keturunan Tionghoa. Keturunan Tionghoa ya? Berdarah Betul. Tionghoa ya? Betul, dari ibu. Oh, dari ibu malah. Dari ibu. Nah, ibu ini memang kalau diurut-urut itu keturunan ke-12 dari Sunan Pandanaran. Itu Sunan Bayat. Jadi Sunan Pandanaran ini adalah Sunan yang membangun Semarang, kota Semarang. Nah, setelah Oke. membangun, dia itu keturunan dari Demak, Sunan Demak. Dia membangun Semarang dan menjadi apa namanya kalau di sana tuh kayak semacam eh, Demak ya, Adipati gitu kayak Oke, seperti kerajaan itu. gitu ya. Dia bangun semua Semarang itu kalau orang tahu pasti Sunan Pananaran. Oke. Kemudian cuman kan memang Sang Sunan ini dulunya memang kehidupannya lumayan kalau dibilang berantakan ya. Raja-raja lah biasa lah ya. Ya raja-raja, tapi ketika dia membangun Semarang dan memeluk Islam itu istilahnya mempelajari Islam secara dalam itu berubah total. Nah, itu ibu saya
itu saya juga diketahui ibu saya itu keturunan beliau ketika ibu saya meninggal. Oh. Itu ibu saya sudah meninggal sekitar udah lama sih, sudah hampir 10 tahun yang lalu. Jadinya ketika ibu saya meninggal saya nggak tahu ketika jadi ibu saya kan dimakamkan di Jogja karena memang orang Jogja. Nah, gitu dimakamkan di Jogja. Ketika dimakamkan di desanya itu pemakaman keluarga, itu banyak sekali yang hadir dan saya tidak paham mereka itu siapa Dengan gitu atribut loh. muslim lagi. Dengan atribut muslim bermacam-macam. Saya tidak kenal. Kalau keluarga kan memang satu desa semuanya kenal. Iya. Karena berhubungan kalau selalu desa, kalau Iya, di betul, Indonesia tuh desa tuh selalu berhubungan sekeluarga gitu. Tapi banyak sekali saya nggak paham. Nah kemudian justru mbah saya atau kakek saya saat itu memberitahu kalau eh, saya itu keturunan ke-12, ibu saya keturunan 11 dari Sunan Pandanaran. Dan langsung saya ditunjukkan ketika memakamkan ibu saya, ada makamnya keturunan yang ke-10, 9 itu di dekat makam ibu saya. Itu juga baru dikasih tahu saya. Nah, kemudian kalau kamu nggak percaya, kamu datang aja ke makam Sunan Pandanaran di Klaten. Nah, sudah beberapa saat saya sama keluarga saya datang ke sana. Nah, ketika datang ke sana itu kalau di makamnya Sunan Pandanaran tidak boleh orang sembarangan Iya, masuk. betul. Kalau untuk Makam khusus itu makam biasanya itu tidak boleh. agak Karena dia ketat juga tuh. betul, posisi juga di atas bukit. Jadi ketika masuk boleh sampai pelataran sekitar eh, tingkat kedua. Itu biasanya orang boleh melihat gitu, tapi dari luar. Nah, ketika saya di sana saya cuma melihat aja, nggak paham. Tapi ketika kuncinya nyamperin saya dan menyalahkan saya masuk dan membolehkan saya masuk sampai ke makam beliau. Jadi makam beliau itu ada di sebuah kotak mirip Ka'bah Yep. dengan tulisan Arab. Arab dan ada seperti pintu kecil. Kita masuk seperti itu. Agak nunduk. Betul, agak nunduk. Baru kita kelihatan makamnya dan tidak ada lampu sama penerangan sama sekali di dalam. Ternyata saya baru tahu dan saya bingung. Kakak saya yang sama, kita semuanya sebetulnya non muslim kan, aneh gitu loh. Iya. Kita keturunan Sunan, Kok bisa gitu? benar. Nah itu memang agak unik di keluarga saya. Jadi memang antara ayah saya sama ibu saya itu mungkin mempunyai pengalaman spiritual yang berbeda. Mereka ibu saya itu ketika sakit sempat diberkati oleh Romo Katolik dan sembuh, kemudian meyakini agama Katolik. Ya. Kalau ayah saya terpisah, jadi mereka bertemu ketika mereka udah sama-sama Katolik. Oke. Gitu. Nah, mereka bertemu, menikah, lahirlah anak-anaknya termasuk saya. Makanya saya terlahir memang sudah Katolik. Nah, uniknya keluarga saya, makanya karena ayah saya, kalau ayah saya sebelumnya Muslim, ibu saya juga sebelumnya Muslim, itu jadi keluarga saya itu benar-benar keluarga yin yang ya, setengah-setengah. Jadi benar-benar yang Katolik kebanyakan memang dari keluarga saya. Dalam arti memang dari keluarga saya sama ibu saya. Tapi kalau keluarga ayah saya itu paling banyak Muslim, adik-adiknya masih Muslim. Oke. Yang ajaibnya itu ya keluarga kita itu keluarga yang rukun. Jadi kalau orang bilang kita sesama berbeda ke akidah itu saling membenci, kalau di keluarga kita enggak. Kita justru malah saling support, tapi tidak mengganggu akidah masing-masing. Dan kita saling menghormati akidah masing-masing. Dan kalau ayah saya itu adalah yang tertua, jadinya mereka menghormati. Kadang ketika Natal datang, saudara-saudara saya Muslim mengunjungi ayah saya, dan itu udah jadi tradisi keluarga. Ketika Lebaran, Idul Fitri, keluarga saya semua yang Katolik berkunjung ke adik ayah saya Yang Muslim. yang Muslim. Nah, seperti itu
kondisi keluarga saya, Keberagamannya aman ya, keberagaman, tapi dan ya. tidak ada apa ya, tidak ada masalah berarti di keluarga saya seperti mungkin kalau keadaan orang yang berbeda akidah gitu, ada konflik atau semacam, Ya, ya, sama ya. sekali tidak ada. Amat sangat rukun sampai ayah saya meninggal Desember lalu, itu semuanya masih tetap respect sama ayah saya. Mau yang Muslim atau yang Katolik itu amat sangat respect Oke. sama ayah saya. Jadi kalau perjalanan saya sebagai mualaf, kalau dibilang uniknya itu mungkin lebih banyak, mungkin nggak saya kayak orang-orang yang penuh keajaiban yang gimana gitu ya. Iya, iya. Banyak yang menjadi mualaf seketika berubah, itu mendapatkan hidayah, kemudian sekitar berubah. Kalau saya, kalau boleh dibilang, jangan dicontoh sih sama mualaf yang lain ya. Saya dapat hidayah itu prosesnya amat sangat panjang. Wow, menarik kayaknya nih, Pak. Jadi penuh pertimbangan, pertimbangan logika, Hah? didasari dengan ilmu pengetahuan, Wow. dan rasa di hati gitu ya, kayak semacam panggilan. Kalau orang bilang tuh hidayah saya itu lama, jadi nggak kayak orang-orang kalau hidayah langsung apa namanya, banyak yang langsung wah seperti keajaiban gitu. Proses awalnya gimana, Pak, itu, Pak? Jadi proses awalnya begini, jadi saya itu adalah penganut Katolik yang taat. Karena ayah saya, ibu saya itu Katolik yang taat. Jadi di keluarga saya pun saya paling bungsu, tapi terkenal dengan keaktifan saya Di gereja. di gereja. Oke. Tiap kali ikut di gereja, saya jadi pemimpin di komunitas gereja, segala macam. Itu semua ibu saya dan ayah saya selalu mendorong saya untuk ke arah sana. Seperti itu. Dan saya merasakan kenyamanan untuk menjadi Katolik. Karena saya itu menganggap diri saya itu adalah number one fans of Jesus Christ. Gitu. Jadi saya adalah fansnya Yesus Kristus. Saya senang sekali kalau melihat segala kegiatan yang dilakukan Yesus. Yesus itu sangat luar biasa bagi saya. Gitu. Sosok yang sangat luar biasa. Saya sangat mengagumi Yesus. Dan ketika berdoa segala macam itu saya sangat amat meyakini kalau penolong saya itu memang beliau. Nah, berjalannya waktu, saya itu kan senang membaca. Jadi kalau waktu mulainya itu sekitar SMA, kelas 2, itu saya kalau sama teman-teman saya pulang sekolah, itu kan kalau anak-anak main kemana gitu. Nah, kalau kita ke toko buku, Gramedia di Matraman itu paling gede dulu tuh ya. Besar itu. Besar. Nah, ketika di Gramedia itu biasa baca buku gitu kan, kalau teman-teman saya nyebar gitu ke seksi yang lain, buku apa gitu. Saya selalu senang di bagian yang kitab suci. Jadi saya senang sekali untuk membaca kitab suci saya, Alkitab, Injil waktu itu. Jadi saya baca semua. Hampir saya senang banget baca kisah Yesus, itu sangat senang banget. Keajaibannya banyak, mukjizatnya banyak, dan saya anggap beliau itu adalah orang yang amat bisa punya kesabaran yang amat sangat tinggi menghadapi sesama, menghadapi murid-muridnya. Kalau kita bilangnya sebutnya murid-muridnya, kalau di Muslim sebutnya sahabat gitu. Nah, sejalan dengan itu saya selalu baca kitab suci, sampai saya kalau di rumah saya ulangin baca kitab suci dari ibu saya punya, saya baca, selalu saya baca. Hobi ya, wow, hobi baca. Saya itu sampai jago. Saya di komunitas Katolik itu remajanya, kalau sedang berdebat itu selalu pakai data itu dari kitab suci. Setiap ada perkataan Yesus begini. Jadi kalau ajarannya, kalau bagi saya ajarannya nggak diajarin Yesus, itu saya nggak mau ikutin. Oke. Gitu. Saya itu selalu begitu. Selalu debat sama sesama teman saya gitu loh. Berarti artinya saat dulu pun ketika apa yang Yesus nggak lakukan, Bapak nggak lakukan misalnya. Enggak. Yesus kan nggak makan babi ya? Ya, Yesus jadi disunat. saya dari kecil kan ya makan babi. Tapi ketika SMA, saya paham di satu ayat, loh kok ini ada? Gitu. Saya baca, ini ada ayat yang kita melarang makan babi,
makan binatang yang dari dua alam, Ya. ada semua. Gitu. Lo kok sama nih sama tetangga istilahnya Iya. dulu kan gitu kan. Kok sama tetangga. Nah, dari situ banyak nih yang saya mulai tertarik ketika ke Gramedia. Saya nggak cuma baca Alkitab. Di sebelahnya itu kan pasti sesinya kalau kitab suci nih, di Al-Quran. sini Injil, di sana Al-Quran. Al-Quran. Saya buka. Ketika saya buka pertama di Alkitab itu saya buka ada tulisan ayat, saya lupa kalau nggak salah itu di Matius, ada tercetak itu adalah keterangan Yesus adalah nabi. Itu di Alkitab. Saya ngeliat gitu, loh kok Yesus nabi? Oke, saya hubung-hubungkan semua terus, semua dari Yesus. Pembicaraan Yesus ketika mengajar dengan murid-muridnya. Kok sampai dia disalib? Itu kok ada yang apa ya kalau dibilang cerita tuh ada yang aneh nih, ada yang nggak cocok kalau menurut saya gitu kan saat itu. Nah, ketika saya buka Al-Quran, saya buka sekaligus gini, saya kan nggak tahu Al-Quran bukanya dari kanan aja saya nggak ngerti. Saya bukanya begini doang, blek. Dan itu yang Surat saya apa yang buka, kebuka itu? Masih ingat nggak surat apa yang kebuka? surat Maryam atau surat Anisa, nggak salah. Dan itu menyatakan di situ ada tulis istilahnya intisarinya itu adalah Yesus adalah nabi. Isa ya, pakai bahasa Isa ya? Iya, Isa adalah nabi. Oke, kalau saya udah tahu. Karena kalau di Katolik juga banyak kitab yang menyebutkan Yesus itu adalah Isa Al-Masih. Itu udah pasti, saya udah paham gitu. Nah, dari situ saya lihat semuanya sampai Al-Quran saya baca, loh, banyak kemiripan dalam arti benang merah. Walaupun ada beberapa friksi, terutama ketika saat penyalipan. Yap. Itu aja. Itu signifikan sekali itu perbedaannya. Ketika disalib, stop. Nggak ada ceritanya lagi. Apa yang terjadi? Langsung melompat ke para sahabatnya itu, pengalaman para sahabatnya. Kalau dulu kan kita bilangnya para rasul. Gitu. Nah, sampai ada Roh Kudus turun lah, segala macam itu. Nah, sampai stop di situ, kayak semacam terjadi kekacauan. Nggak ada ini sampai ada lagi kitab para rasul, dan di situ ada kitabnya Rasul Paulus. Nah, di situ saya baca ada beberapa yang menurut saya kok belok ya nih. Agak kontradiktif. Banyak yang kontradiktif. Oke. Tiba-tiba dari semua ajaran Yesus di Injil 4 itu kan Lukas, Matius, Yohanes segala macam, Yesus itu selalu berdoa ke Allah Bapa. Selalu. Sampai salib pun sama. Gitu. Nah, tapi ketika di Injil Rasul Paulus ini, sifatnya itu dia kitabnya itu surat. Dikirimkan ke semacam kayak jemaah. Dikirimkan surat-surat itu. Nah, kalau menurut saya, bagi saya itu bukan perkataan Yesus nih. Tapi perkataan murid-muridnya. Iya, perkataan muridnya. Spesifiknya muridnya itu adalah Paulus. Karena dia menganggap dia adalah muridnya Yesus. Lanjutannya, gitu. Nah, kalau yang murid yang lain nggak pernah ada cerita untuk ke arah sana. Lebih ke Paulus ya? Lebih ke Paulus. Terus kan saya mulai bergaul tuh sama makin banyak kan teman saya juga banyak Islam gitu, makin saya dengar. Cuman mereka nggak bisa jelasin. Nah, itu jeleknya kalau Islam di Indonesia tuh banyak yang nggak bisa jelasin. Iya, apalagi awam ya. Benar. Mungkin jarang baca Cuman Quran, Pak. itu Sebentar, dia. saya kasih Quran dulu buat Bapak nih. Alhamdulillah. Ini ada Quran wakaf dari Yayasan Baitul Maqdis. Alhamdulillah. Kita buka Quran wakaf buat teman-teman mualaf khususnya, nanti kita bagikan insyaallah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kaum muslimin yang melihat juga akan lebih semangat buat baca Quran nanti. Pastinya. Oke, karena tadi kan ada teman-teman Bapak nggak bisa jelasin tuh Iya. terkait masalah itu. Benar. Nah, itu gimana tuh? Nggak bisa jelasin. Yang ada mereka hanya cuma menjawab Paulus itu Saulus. Benar, sama di Saul. di kitab kita juga sama, di kitab Katolik juga sama. Saulus.
Jadi Paulus belum berubah gitu kan, dia berubah jadi insaf. Gitu kalau di versinya Katolik dia insaf gitu loh. Di Tapi PL kalau berarti ya? bener, nah cuman ketika konektivitas saya baca Al-Quran, saya dikasih tahu bedanya Al-Quran dengan kitab suci yang lain apa gitu. Bedanya Al-Quran, saya dikasih lihat semuanya itu adalah hampir semua di Al-Quran itu adalah perkataan Allah. Jadi sang Nabi kita Rasulullah itu benar-benar menyampaikan yang disampaikan Allah. Firman Allah tuh lewat lisannya Nabi gitu. Benar. Jadi tidak ada sama sekali di Al-Quran itu apa namanya Perkataan pribadi Nabi. benar gitu. Kalau untuk istilahnya kalau di Al-Quran ya, tapi kalau untuk apa namanya petunjuk Hadis. hadis itu sama di Katolik juga ada. Ada ya, Pak? Sahabat-sahabat itu juga sama Nah, oke. ceritakan dia gitu. Malah, tapi justru malah kalau Alkitab sekarang isinya hadis. Oh, artinya secara stratanya sebenarnya levelnya si eh, PL dulu itu setara sama dengan Al-Qur'an. Ya, jadi kalau perjanjian lama itu sama kayak Al-Quran, semuanya sama Oke. gitu. Proses terjadinya bumi, apa segala macam, alam kita segala macam, penciptaan manusia itu mirip semua. Karena itu firman yang Ya, turun. gitu. Tapi ketika perjanjian baru eh, agak berubah nih. Semuanya diceritakan oleh murid. Paulus itu. Nah, bukan. Kalau di Injil ada 4, Matius, Yohanes, Lukas. Lukas. Nah, itu. Nah, tapi cara penyampaiannya itu mirip seperti hadis. Oke. Karena dia menceritakan Ya, apa yang dilakukan oleh Yesus. Yesus. Iya, 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 iya. Gitu. Mereka menceritakan. Iya, selevel hadis itu ya. Benar. Ya, para sahabat menceritakan tentang Rasulullah gitu. Nah, itulah makin lama saya eh, mulai tertarik dengan Islam. eh, Walaupun ya masih tarik ulur karena keluarga saya memang kondisinya seperti itu. Jadi saya belajar diam-diam gitu. Sampai saya kadang nggak tahu deh sampai di titik saya pengen sholat. Oh gitu. Iya. Tapi belum Jadi, ada tuh ya, cuma pengen sholat belum. aja. Jadi saya ngelihat orang sholat, itu gerakannya gimana ya? Gitu kan, aneh banget gitu kan. Saya coba di kamar, gitu. Saya coba di kamar, sholat, susah banget. Gitu, itu gimana sih itu kan? Duduk di antara 2 sujud. Sakit itu kalau orang baru. Oh, itu ampun. Kalau ini ketarik semua kan. Ini kenapa orang Islam itu sholatnya seperti itu? Gitu. Saya baca semua, ada kesamaan ya dalam arti sholat. Itu juga saya menemukannya. Emang saya makanya kalau saya kan memang basicnya dasarnya dari ilmu. Ya, iya. Saya menemukan cara berdoanya Yesus itu bukan seperti yang saya lakukan sekarang waktu itu ketika saya jadi Katolik. Dengan menggenggam tangan gitu bukan ya? Bukan. Bukan kan? Jadi maksudnya secara ritualnya, satu ketika di gereja imam itu menghadap ke umat Ya. dengan altar. Itu saya yang saya baca ketika Yesus berdoa itu ada di ayatnya. Yesus memimpin doa para muridnya waktu di Getsemani, itu dia ada kata-katanya. Yesus maju sedikit di depan para muridnya, kemudian mulai sujud. Saya pikir ini sholat seperti Orang Islam. yang Islam, gitu. Mungkin caranya hampir mirip semua, gitu. Hampir kepala nyentuh ke bawah, itu nyentuh tanah, itu hampir sama semua. Gitu. Dan itu sebetulnya juga dilakukan oleh para pastor kalau di gereja, tapi untuk ritual tertentu. Mereka menghadap ke jadi membelakangi umat, sujud. Tapi selama ritual mereka menghadap ke umat. Itu yang saya ini agak beda nih. Hanya sujud aja yang membelakangi umat ya? Ya hanya momen tertentu. Misalkan kayak ada namanya kalau di Katolik itu Kamis Putih. Nah, pastor itu akan
bersujud menghadap ke salib. Di sana salibnya, di sana dia akan bersujud. Sujudnya sama, begitu, Iya, iya. sama gitu loh. Nah, tapi ketika saya baca, Yesus itu nggak pernah. Jadinya kontradiksinya adalah yang dilakukan oleh waktu saya Katolik itu adalah ritual perjamuan. Hmm, Gitu. oke. Jadi itu bukan cara Yesus Berdoa. berdoa, tapi itu adalah ritual perjamuan. Perjamuan. Waktu malam terakhir Yesus sebelum disalib. Oke. Itu bedanya. Nah, itu jadi kalau saya, Kenceng banget dong berarti Pak di hati waktu itu pergolakan. wah amat sangat, saya bingung gitu kan. Kok gini ya? Tapi makin jelas, makin jelas, makin jelas. Yang saya ikutin Yesus yang mana nih? Gitu kan? Gitu. Karena nggak ada, kalau di Alkitab pun nggak ada cacat Yesus. Itu dia memang, dan bahkan ketika saya mempelajari sifatnya Nabi Muhammad, kok mirip Mirip. semua gitu loh, hampir semua sifat-sifat Nabi itu sama. Satu, ada mukjizat. Mm-mm. Itu yang membuat saya kan pertama kan, kenapa orang Katolik itu menuhankan Yesus, karena mukjizatnya, karena Yesus ya bisa membuktikan, proof. Kalau manusia kan senangnya dikasih bukti. Pembuktian. Kalau dikasih tahu doang nggak mungkin. Iya. Gitu loh. Tapi Nabi Muhammad juga ada mukjizatnya, sama gitu. Mukjizatnya dahsyat-dahsyat. Yang kita nggak tahu adalah mukjizat itu memang hampir semua nabi punya mukjizat yang dahsyat. Betul, betul. Saya aja baru tahu gitu kan ketika itu apa sih mukjizat yang mukjizat? Kamu tahu nggak nabi itu pernah belah bulan? Oh ya, really? Saya bilang gitu. Iya nih kayak gini. Nah, dan itu ada buktinya. Mulai nyari sense-nya itu ya. Iya, Secara sainsnya. Kalau ketika NASA dia teleskop bulan itu ada garis di tengah, dia tidak rata. Berarti benar kebelah ya. Anjir, itu saya bilang kan begitu kan. Ini berarti benar mukjizat gitu. Itu nggak ada orang yang bisa. Nah, terus saya pelajarin dan saya mulai meyakini gitu kan. Nabi ini semuanya, kok abis itu silsilah, Nabi ini semuanya silsilahnya satu. Istilahnya kalau orang Islam ya sanatnya ya. Semuanya berurutan sama gitu loh. Semuanya keturunan Nabi. Nabi, Oh pasti iya. ketemu. Nabi jalurnya kan dari Nabi Ismail. Iya, semua. Nah, terus udah saya makin pelajari Islam, saya mempelajari terutama sifat-sifat Nabi Muhammad gitu. Karena kalau di Katolik, ya misalnya di lingkungan Kristen lah, nggak usah Katolik, citranya Nabi Muhammad tuh parah Iya. gitu. Citranya Nabi Muhammad lah, dibilang pedofil lah, segala macam. Ketika kita pelajari dengan sains, ada satu hal yang menarik yang saya temukan, Apa tuh Pak? yaitu Bunda Maria. Saya juga mengagungkan Bunda Maria, Oke. ibunya Yesus. Ternyata Bunda Maria ketika mengandung Yesus, itu umurnya sekitar 16. Jadinya, dan ketika beberapa kerajaan di sana, cerita sejarah, raja-raja kemudian mempersunting permaisurinya itu umurnya adalah antara dari 9, 12, sampai 16. Jadinya nggak ada saat itu pembuktian kalau menikahi seorang wanita di umur sekian itu Pedofil. iya merupakan hal yang negatif, karena nggak ada yang protes. Iya. Sepanjang sejarah tidak ada protes tentang itu karena memang norma dan budayanya. Nah, itu satu. Itu udah menjawab saya keraguan saya. Sebenarnya terbantah ya. Kalau Terbantah Nabi langsung. pedofil itu terbantah ya. Bunda Maria tidak dipaham ya. Itu kan parah banget kalau sekarang kan tiba-tiba hamil nggak ada lakinya. Iya. Umur segitu lagi, wah parah. Gitu kan. Wah, anak-anak nih, dihamilin siapa nih? Iya, Gitu kan. benar. Pasti banyak tertuduhnya tuh di sekeliling dia kan. Tapi ternyata kalau di Al-Quran dijelasin, Bunda Maria itu dijagain gitu kan sama Allah, dikasih makan, dikasih ini segala macam. Iya. Oh, ini jawabannya. Nah, Bunda Maria kenapa di ini? Dan itu satu yang saya juga senang ketika antara Katolik sama Islam ternyata masih ada terkait-terkaitan. Kita sama-sama mengagumi Bunda Maria, kita sama-sama menghormati Bunda Maria. Iya betul. Gitu loh. Itu ibunya Yesus, tidak menyangkal sama sekali. Tapi kalau selain Katolik
itu tidak mengakui. Oh, Itu bedanya. oh gitu ya Pak ya. Benar, makanya kadang kalau menurut saya yang agama yang lanjutannya memang Islam itu ada sebelumnya adalah Katolik, bukan Kristen. Kalau diurut-urut memang dari awal itu memang ya istilahnya kalau Katolik bilang Santo Petrus mulia sahabatnya Yesus yang pertama itu memang urutannya dari sana. Itu yang Katolik. Nah, cuman kan ada perubahan ketika sudah ada peraturan gereja. Nah, itu kita yang nggak tahu tuh. Artinya kayak hukum-hukum sebelumnya kayak Ten Commandment tuh hampir mirip sama syariat, ada kemiripan sama syariat Islam sebenarnya. Benar, semua malah mirip, hampir semua perintahnya sama. Iya, Dan yang saya ketemu lagi ketika saya baca Al-Fatihah, walaupun saya dulu masih baca ininya doang, terjemahan. terjemahan. Al-Fatihah itu adalah Bapa kami kalau di agama Katolik. Oh gitu. Ya, doa Bapa kami itu adalah Al-Fatihah. Di doa Bapa kami tidak ada kata-kata kalau menyebutkan adalah Tuhan itu adalah Yesus. Jadi Yesus itu, jadi kalau di Katolik itu selalu menyebutkan, mari kita berdoa doa yang diajarkan oleh Yesus. Itu adalah Bapa kami, bukan doa yang lain. Nah, isi Bapa kami itu kurang lebih sama dengan Al-Fatihah. Menyebutkan Allah itu ada di mana, Allah itu siapa, kemudian apa yang harus kita lakukan ketika kita dapat cobaan dari Allah. Ya, Al-Fatihah lah semua sampai nanti kita berharap apa. Ya, minta tunjukin jalan yang lurus. Benar, Shiratal Mustaqim, segala macam. Itu ada di Al-Fatihah dan di Bapa kami itu sama. Oke. Jadi makanya saya selalu nyebut, kalau ngejelasin ke teman saya, kalau sekarang tuh ke Katolik, Al-Fatihah itu surat apa? Saya selalu ngomong, lo tau Bapak kami nggak? Nah itu Al-Fatihah. Saya bilang gitu, itu Al-Fatihah yang sesungguhnya, doa yang murni. Itu sebetulnya Bapak kami. Doa lainnya dipermasalahkan kalau di Islam-Islamnya gitu. Oke. Karena penyebutannya sudah menyebutkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Gitu. Kalau di Bapak kami nggak ada. Penyebutan Tuhan Yesus itu tidak ada. Jadi kalau ada yang menyebutkan Tuhan Yesus dalam Bapak kami itu, ini doanya dirubah nih. Oh, Karena kalau di Alkitab, doa yang diajarkan Yesus itu ada semua. Mau di Alkitab bahasa apapun, sama. Our Father in heaven, bla bla bla. Our Father in heaven. Bapa kami yang di surga gitu ya. Ya kan? Bapak kami yang ada di surga. Iya. Jadi bukan saya yang ada di surga. Yesus kan? Kalau Yesus mengajar kita berdoa, saya yang ada di surga. Gitu kan? Iya, Itu bedanya. Gitu itu saya menemukan beda di situ. Oke, nah kemudian masalah penyalipan. Nah, masalah penyalipan itu yang termasuk membuat saya konflik. Apakah peristiwa ini beneran ada atau enggak? Kenapa di versi Kristen, istilahnya versi Katolik itu, Yesusnya benar tersalib? Peristiwa itu ada karena banyak saksinya. Menurut Alkitab, pasukan Romawi yang menyalib, itu kebenarannya hampir 100% Yesus disalib. Ketika saya di Islam, saya belajar Al-Quran segala macam, hadis segala macam, ada jawabannya nggak taunya. Yang saya cari-cari jawabannya itu, ini ketika disalib, kalau dia cerita Alkitab, ketika disalib di Taman Getsemani itu, Yesus kan bersembunyi itu lari Ya. sama sahabat-sahabatnya. Nah, ketika ditangkap sampai disalibkan, itu kalau dia itu tidak ada kata-kata apapun yang keluar dari Yesus. Hanya diam Sampai disalibkan. sampai disalibkan. Tapi kan ada yang Eli Eli lama Ya, sabachthani itu ketika mau sudah diangkat oke. ini ya. Tapi dari disiksa, Yesus itu diam. Dicaci maki, diludahin, yang sosok ini adalah hanya diam. Nggak ngapa-ngapain. Disiksa, didera segala macam, diseret, nggak ngapa-ngapain. Sama sekali. Itu yang saya bingung gitu. Oke, antara dia memang punya kekuatan gitu, tapi punya kekuatan kok menderita sekali. Benar-benar kayak manusia Disiksa. gitu. Kok menderita sekali. Nah, terus disalib. Nah, ketika disalib hanya Yesus yang meninggal istilahnya.
Yang dua maling itu nggak meninggal, nggak mati. Istilahnya. Hanya Yesus yang mati karena ditusuk pakai ini kan. Nah, ketika Yesus sudah mau dicabut nyawanya, barulah Yesus ngomong, Ilahi ilahi lama sabatani, yaitu Allah Allah, kenapa kau tinggalkan daku. Nah, itu juga bingung nih, kenapa dia jadi ditinggal. Jadi dia meninggalkan diri sendiri atau gimana gitu. Maksudnya dia nggak paham gitu kan. Nah, ketika itu di jawabannya ada di Al-Quran. Yang disalib itu adalah yang diserupakan. Nah, di situ saya ngelihat kebesaran Allah. Jujur aja itu saya yang bergetar di situ. Di situ saya ngelihat kebesaran Allah. Kalau kalian pakai logika, ya, Allah itu bukan mengganti Yesus dengan siapa. Allah itu dengan gampangnya kun fayakum, dia turunkan makhluk ciptaannya serupa dengan Yesus. Bukan siapa-siapa. Memang Allah ciptakan manusia itu untuk mengelabui. Orang Romawi. Ya, makhluk itu kita nggak tahu nih, yang disalib itu nggak tahu. Gitu loh, makhluk itu nggak tahu. Jadi memang Yesus itu diserupakan. Itu jawabannya saya dari Al-Quran. Oh, diserupakan. Diserupakan berarti akan dikirimkan makhluk yang mirip seperti Yesus. Tapi dia makhluknya makhluk Allah. Tidak melawan, tidak apa. Sudah ada, istilahnya sudah ada perintahnya. Tidak melawan, tidak bisa menolak perintah Allah, malaikat biasanya itu. Ya, itu kan makanya bisa jadi seperti itu. Itu saya jawabannya kalau masalah penyalipan. Ya, kalau di Kristen kan Yesusnya bangkit. Di hari ketiga. Di hari ketiga. Tapi kalau dihitung nggak, ternyata Di bukan. Katolik nggak ada? Hah? Nggak ada Ada. kebangkitan? Ada. Ada kan? Katolik ada. Di hari ketiga bangkit dari antara mati. Itu justru syahadatnya Katolik. Di hari ketiga bangkit dari antara mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itu syahadat rasuli. Ketika kalau kita hitung, Yesus itu kalau di Katolik meninggalnya Jumat jam 3. Makanya kalau Jumat Agung jam 3 itu semua pada bersujud. Karena itu adalah saat Yesus meninggal. Oke. Dari Jumat, sehari itu Sabtu, sehari itu Minggu. Jadi 2 hari. 2 hari. Bukan 3 hari. Oh iya benar. Jadi orang 3 hari ya? cara hitung. Gitu loh. Ini salah nih. Gitu. Saya udah bilang ini salah. Ini perkataan siapa nih dia akan bangkit 3 hari dalam waktu hari ketiga. Tidak ada sebetulnya gitu. Hitungannya aja salah. Hari Minggu pagi, jadinya Minggu subuh, Maria Magdalena itu buka. Istilahnya dia mau ke makamnya Yesus subuh-subuh. Ternyata makamnya sudah terbuka. Dan tidak ada. Dan tidak ada jasadnya. Tidak ada, hanya ada malaikat di situ. Nah, kalau saya sih jawabannya gampang. Ya karena emang itu malaikat. Yang disalib tadi. Ya dia yang di situ, habis itu dia pergi. Oke. Dia bukan Yesus. Logik. Yesusnya baru muncul beberapa saat ketika murid-murid udah ngumpul, udah lagi ketakutan, Yesus muncul. Dan kesamaannya lagi di Katolik dan Islam, Yesus diangkat ke surga. Itu sama persis. Nah, itu turun, Yesusnya naik ke surga, jadinya saya yakini sampai saat ini Yesus itu adalah flesh and blood. Sama. Yep. Itu sama. Di Katolik pun begitu. Yesus flesh and blood. Yesus nggak mati. Jadi sama nih. Gitu kan. Yesus nggak mati. Cuman adalah kondisi mana yang benar. Dia mati dulu bangkit atau dia sebenarnya nggak mati. Memang langsung diangkat. Gitu. Yeah. Nah, itu diangkat. Dan ketika kita lanjut ke Wahyu, kitab Wahyu, kalau di Injil itu ada kitab Wahyu, itu totally hampir sama semua ceritanya dengan Al-Quran. Sampai hari kiamat. Yesus akan turun kembali. Sama semua. Dia akan memberantas Dajjal. Itu sama semua. Itu sama semua. Walaupun penyampaiannya lebih, kalau di Katolik itu, di Injil itu lebih dramatis, dalam arti ceritanya banyak pakai perumpamaan. Kayak Dajjal itu dianggap naga berkepala 3. Oh, pakai metafor ya? Banyak kayak begitu.
dan tapi tetap di jidatnya tertulis kalau di itu kan pas Islam di kan film. kafaro kan. Iya, kafaro. Kalau di Katolik kan 666. Oke, 666. 666. Nah, itu. Nah, itu ya itulah hal-hal yang sama lah ya kalau di Katolik dan Islam. Tapi ketika di Al-Qur'an, di Islam itu semuanya dijelaskan sangat detail. Hmm. Itu di Al-Qur'an ini nih, ini buku yang kalau saya bilang this is the best manual book for what? For human. Untuk jadi manusia, manual booknya ini. Kalau AC, kalau beli ada manual booknya, Iya kamu betul. baca buat jalanin AC. Nah kalau manusia, kalau mau jalanin, ya Al-Quran ini adalah bukunya, buku pedoman, istilahnya buku buku manual Hmm. booknya manusia, gitu. Nah terus kemudian saya ini kan penggemar apa ya? Saya ini kan penggemar tokusatsu ya Jepang, gitu loh. Jadi setiap cerita, kalau saya selalu meyakini itu memang terbagi chapter. Jadi kalau saya nonton tuh Yes. nih, kalau mungkin nggak tahu mungkin zamannya mungkin beda. Jadi saya nontonnya itu Kamen Rider ya, Oke. itu kayak gitu kan. Nah sebetulnya itu ada kalau kita nonton itu kalau di kita nonton banget itu di Jepang itu nabinya Jepang itu Kamen Rider. Hmm. Mereka punya masing-masing kekuatan sama gitu loh, diturunin ini segala macam. Itu Kamen Rider. Iya. Dan setiap Kamen Rider itu punya chapter sendiri di ceritanya sampai chapter terakhir. Dan semua saya juga meyakini setiap cerita itu ada chapternya. Dan ada lastnya. Ya, ada endingnya Yep. gitu. Nah, saya ketemunya endingnya itu adalah di Al-Qur'an. Is the last chapter. Last chapter. Semua film-film pasti begitu. Apapun, mau apa Son Gokong, nyari kitab pasti gitu kan. Kitab apa yang paling utama? Ya kitabnya yang paling terakhir. The last chapter itu yang harus istilahnya udah ketemu semua. Kalau yang film kungfu sama, ngumpulin kitab ini, ya nggak menang-menang. Baru ketemu kitab yang terakhir, baru tahu jurusnya. Untuk ngalahin musuhnya, nyata yang di kitab terakhir. Ilmu ini jurus, nyata jurus pamungkasnya ada yang di kitab terakhir. Nah itulah ketika saya ketemu Al-Quran, this is my last chapter untuk manual book. Makanya saya nggak pernah bilang ke siapapun ya kalau saya kalau teman-teman saya bilang lo pindah Islam, oh enggak, saya bilang gitu. Lo pindah Islam, enggak, saya kembali ke Islam. Gitu, saya kembali ke Islam. Karena pada dasarnya chapter-chapter itu dari awal, dari Nabi pertama, chapternya itu Islam. Semuanya tentang Islam. Kenapa saya bisa bilang begitu? Entah waktu itu saya ada ngobrol sama cuman bapak tua gitu ya. Dia bilang gitu kan, misalkan nih ya, kalau Al-Quran gitu ya, itu udah semuanya lengkap, istilahnya ceritanya itu kalau diurutin sampai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, yaitu adalah chapternya hampir semua. Di setiap chapter ada penyampainya, Hmm. ada yang ngasih tahu, gitu kan? Setiap chapter ada yang ngasih tahu. Nah itu Kamen Ridernya. Nabi itu Kamen Rider Iya, iya. gitu. Datang. Jadi Nabi itu bukan istilahnya Kamen Rider itu bukan Tuhannya gitu. Jadi mereka hanya nyampein dan dikasih kekuatan. Itu sih kalau saya kadang-kadang kan cerita kalau gitu, kamu pindah ke Islam ya? Enggak, saya nggak pindah Islam, saya kembali ke Islam. Dan ada satu lagi bapak itu ngomong, kamu tahu nggak agama? Iya tahu pak, agama ada berapa? Banyak pak. Kristen pokoknya paling utama ya Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Islam, itu agama. Kamu perhatikan, semua agama selain Islam itu adalah agamanya diambil namanya dari pengikut. Hmm.
Hanya Islam yang punya arti sendiri. Islam tidak ada kata-kata itu adalah pengikut Nabi Muhammad. Kalau Islam sama kayak agama yang lain, kita disebutnya Muhammaders, Muhammaders. ya kan? Ya, ya. Kristen kan Christian dari Kristen. Kalau kita harusnya namanya bukan Islam, Muhammaders kalau ikut yang pakem yang itu. Tapi Islam bukan. Saya tanya, emang Islam apa, Pak? Islam itu berserah, gitu kan? Islam itu berserah diri. Ke siapa? Ya ke Allah, ke Tuhan. Oh, oke, saya bilang gitu. Ya masuk akal. Saya kan selalu melogiskan. Oh ya berserah. Ada nggak kamu lihat semua agama di dunia ini yang kamu pernah ketahui itu selalu menyebut dia adalah pengikut. Kristen pengikut Kristus. Hindu juga, Buddha juga. Buddha pengikut Buddha Gautama. Hindu adalah pengikut orang-orang yang ada di kota Hindustan. Gitu. Makanya ilmunya juga saya lihat dari situ. Ini bapak ini cuma ngobrol aja saya, nggak tahu siapa. Gak tahu, gak kenal. Nggak tahu saya. Lagi di angkot. Nah, jalan jauh gitu kan, ngobrol aja gitu. Gitu kan. Jadi cuman Islam yang artinya itu berserah diri. Ya, jadi si bapak ini bilang, ya kalau cuman agama Islam yang bukan menyebutkan artinya itu sebagai pengikut. Saya bilang, oh oke, ini masuk akal gitu kan. Nah, tapi kan selalu nih yang kalau saya tanya sama orang Islam, teman saya dulu gitu, selalu nyebutin semua nabi itu agamanya Islam. Yesus Islam, Nabi Adam juga Islam, Nabi Musa Islam. Ketawain, semuanya ketawa. Kalau yang saya teman-teman saya di Katolik, di Kristen itu pasti ketawa. Bisa ngomong gitu Islam kan baru di tahun 1400. Iya. Gitu, kenapa bisa ngomong Islam? Nggak bisa jelasin. Rata-rata nggak bisa jelasin. Nah, saya dapat penjelasan dari bapak itu. Kenapa artinya Islam? Islam itu agama berserah diri. Jadi kalau kamu menganut agama Islam, ikut Islam, ya kamu itu adalah seorang Muslim. Muslim itu adalah orang yang berserah. Jadi sama gitu kan. Artinya dengan agama itu sendiri, bukan kamu pengikut. Kamu bukan pengikut orang yang berserah, bukan. Gitu. Tapi kamulah yang berserah diri kepada Tuhan. Iya, berserah diri kepada Allah. Itu yang saya dapat. Oh iya ya. Nggak semua ya. nggak ada agama di dunia ini yang namanya seperti Islam. Akhirnya setelah itu Bapak memutuskan untuk syahadat. Ya, walaupun prosesnya tetap panjang karena saya harus kucing-kucingan sama keluarga saya. Oh, oke. Yang beratnya di saya, hidayah saya itu beratnya bukan karena ini, karena orang biasanya kan konflik ya dengan keluarga. Enggak. Oh, justru Bapak nggak konflik? Tidak konflik dalam arti begini. Kalau keluarga kan ya menginginkan anaknya tetap sama satu iman ya. Itu kan biasanya seperti itu. Tapi kalau di keluarga saya, ya karena memang sudah setengah-setengah itu, seperti yin yang, jadinya sebetulnya nggak ada konflik. Nggak ada konflik dalam arti seorang ayah yang baik, ibu saya apalagi seorang ibu yang sangat baik. Gitu loh. Saya selalu ini sama. Jadi saya konfliknya bingung. Kalau saya masuk Islam, jadi saya suka ngerasa apakah saya akan mengecewakan orang tua saya. Ya. Konfliknya di situ, bukan dengan mereka. Bukan gitu. pressure dari mereka ya? Benar, kalau orang yang biasanya kalau gitu kan, ya saya nggak akan kamu anggap anak gitu ya. Orang tua. Nah kalau di keluarga saya enggak, gitu. Jadinya justru itu yang betapa beratnya gitu loh. Akhirnya saya memutuskan tetap syahadat. Ya udah, saya selama sekitar hampir 6-10 tahun itu saya diem-diem aja kalau saya udah Islam. Keluarga nggak ada yang tahu? Curiga aja. Orang tua? Nggak tahu. Nggak tahu. Sampai saya menikah baru mereka tahu gitu. Jadi kalau itu ya enggak, saya sholat diem-diem. Ya kalau mereka kan, saya dari Katolik pun udah nggak makan babi ketika saya tahu yang ayat itu. Iya. Stop gitu kan. Dulu saya
Kalau ibu saya bawa dari gereja tuh sate babi, itu saya makan langsung kan. Saya kan doyan banget sate, gitu kan. Saya makan gitu kan. Semenjak saya tahu ayat itu, tiba-tiba saya udah nggak, Meskipun posisi saat itu masih masih Katolik ya. iya, saya masih Katolik udah langsung langsung stop makan babi. Makanya pada bingung. Teman saya juga bingung. Wow, teman saya kan sekolah Katolik kan. Saya dulu sekolah di Don Bosco. Ayo makan aja, makan di ini di Kelapa Gading gini-gini makan apalah itu babi hong lah apa gitu. Saya diem aja, nggak mau saya makan Tapi itu. teman-teman nggak ada yang tahu juga Pak, Bapak masuk Islam tuh? Belum tahu, tapi mereka cuma udah curiga. Lu, Curiga ya? lu masuk Islam ya? Gitu-gitu selalu kan gitu kan. Lu mau makan babi gitu kan. Enggak, saya bilang kan selalu, saya enggak, gua nggak doyan. Itu selalu mereka bilang. Sebenarnya agak aneh sih jawaban saya. Iya. Orang mereka tahu kok, sebenarnya teman-teman saya dari kecil tahu kok makan sering makan itu. Tiba-tiba saya bilang enggak, saya nggak doyan, nggak doyan gitu. Selalu bilang selalu nggak doyan. Iya, berarti artinya tuh ujiannya bukan dari keluarga, tapi mungkin setelah masuk Islam ujiannya malah Pak. Iya, kalau ujian yang Apa ujian yang paling berat tuh setelah masuk Islam? paling berat itu apa namanya? Saya itu pernah diuji ya, mungkin ini udah ketika menikah ya sama istri saya diuji itu memang saya dijatuhkan sejatuh-jatuhnya dari segi karena saya kan dulu ya, selama Katolik itu saya jujur aja bukan sombong, selalu dianggap anak yang pintar di keluarga, paling pintar. Semua saudara saya, sepupu-sepupu saya, kiblatnya kalau ngelihat suksesan itu saya. Gitu. Kadang beban juga sih, jadi beban juga gitu ya. Wah itu tuh lihat tuh, kalau yang sepupu saya itu lihat tuh Mas Agus tuh begini-begini, gitu kan. Begini, karirnya begini-begini, berani begini-begini. Wah saya aja kerja dulu pas masuk pertama kali kerja udah langsung di training saya ke Korea, dikasih kepercayaan ke Korea segala macam, dikasih suruh pegangin segala macam cepet. Semuanya selalu ngiblatnya ngeliat saya. Wah saya kadang berat juga nih kalau saya kenapa-napa kan repot nih. Mereka jadi kehilangan kayak semacam panduan nih. Iya. Orang yang dicontohkan nih makanya jadi teladan gitu kan. Jadi teladan semua adik-adik sepupu saya, adik sepupu saya karena kan bontot. Rata-rata semua begitu. Selalu saya dibilang, lihat tuh Mas Agus. Saya bilang gitu kan, digituin terus saya gitu. Nah, ketika saya justru malah ketika di tingkat kesuksesan, eh, ya itu karena konflik hidayah saya itu yang sebetulnya dari diri saya sendiri. Itu yang makanya saya nggak bangga sebetulnya. Hidayah saya itu saya sempat kayak semacam abaikan mungkin ya. Tetap saya merasa diri saya Islam, cuman sekarang saya abaikan karena kondisi dari lingkungan gitu. Itu yang kenapa saya menyesal. Nah, ketika justru malah semakin tinggi misalkan saya jabatan saya, apa yang saya dipercayakan ke saya, itu saya semakin lalai. Semakin jauh mulai dari Islam ya. Benar, semakin lalai. Ketika itu benar terjadi guncangan hampir di semua sektor keluarga saya. Oke. Sektor ekonomi, sektor rumah tangga, semua anak, semua itu guncang. Guncangnya benar-benar saya itu dijatuhkan sejatuh-jatuhnya. Saya sampai nggak tahu mau ngapain lagi gitu. Saya udah diem aja, kadang udah gini. Baru saya ketika itu ya entah di mana ya saya mulai ini lagi. Akhirnya saya nggak tahu apa-apa, cuman yang bisa saya lakuin cuman ngambil air wudhu, sholat, terus saya minta ampun. Cuma itu doang yang saya minta, nggak ada yang lain. Saya nggak minta apa-apa ya Allah, saya minta diampunin. Saya banyak menyanyiakan kesempatan yang Engkau berikan. Gitu. Saya banyak banget menyanyiakan, apalagi lebih banyak ke duniawi. Hampir semuanya ke duniawi. Duit banyak, apapun saya bisa beli. Apapun. Ya Pak, artinya kan tadi ujiannya ternyata setelah masuk Islam. Setelah masuk Islam itu Bapak mulai diam-diam ya, selama 6 sampai 10 tahun itu ya. Betul. Nah, artinya setelah itu kan ujian Bapak juga semuanya Allah kosongkan. Benar. Sampai Bapak bengong sendiri harus gimana ini. Ternyata Bapak mulai ambil wudhu, mulai sholat dan minta ampun sama Allah. Iya. Lalu apa jawaban Allah setelah itu Pak? Jawabannya Allah sebetulnya simpel. Jawabannya Islam.
artinya Islam itu kan berserah diri. Hmm. Jadinya saya Allah kasih tahu saya, ya kamu jadi Islam. Kamu kan sudah mendapatkan hidayah gitu, kalau istilahnya kalau Allah ngomong sama saya seperti itu. Kamu kan udah mendapatkan hidayah, ya kamu jadi Islam. Akhirnya saya memutuskannya benar-benar lagi itu, ya udah saya berserah diri aja. Saya cuma ngomong ke Allah, saya hanya milikmu ya Allah. Saya berserah diri. eh, Semua yang ada di diri saya, termasuk yang sekeliling saya, keluarga saya, harta saya, itu bukan punya saya, itu punya Engkau ya Allah. Saya hanya, nyata saya itu uh, lupa, salah satunya adalah berupa berserah diri. Itu adalah cobaan. Padahal saya dikasih hidayah untuk jadi Islam, tapi saya tidak jadi Islam. Nah itu ketika saya bersujud, ya seperti kayak dibisikin, ya kamu jadi Islam lah. Saya nunggu kamu kok selalu. Itu yang selalu kayak ada bisikan saya. Allah itu nggak pernah ninggalin kita. Allah itu ada, bahkan nungguin. Walaupun kita melenceng kemanapun, Allah itu nungguin untuk kita jadi Islam. Jadi Islam itu artinya kita benar-benar berserah diri sama Dia. Ya itu sih, saya akhirnya eh, langsung benar-benar sekarang kalau setiap saya sholat itu ya saya hanya berserah diri aja. Allah itu udah atur semuanya, udah atur semua, turun naiknya hidup saya, hidup kita, itu udah atur, nggak perlu khawatir ketika kita berserah diri, ketika kita menjadi Islam. Itu kadang orang nggak paham untuk menjadi Islam seperti apa. Islam itu sesimpel itu. Islam itu berserah diri aja. Masya Allah. Itu sih sebetulnya. Jadi itu sebenarnya sebelum saya minta closing pun ternyata closing statementnya luar biasa, Pak. Bahwa setelah saya bilang kan banyak ujiannya nih, mualafnya ujiannya banyak. Banyak teman-teman kita juga yang akhirnya mikir, ah udahlah kayaknya ujiannya berat banget jadi Islam, balik lagi ke agama yang lama gitu. Benar. Ternyata jawaban Bapak tadi adalah berserah diri kepada Allah. Betul, itulah makanya kenapa ya saya selalu, ya memang Allah itu nungguin kita kok. Jadi Allah udah kasih tahu di buku ini, udah prosesnya semua dikasih tahu. Allah nungguin kita selama hidup kita ngapain, dan Allah ngasih tahu di sini udah paling lengkap. Allah udah ngasih tahu semuanya di sini udah paling lengkap, dari cerita penciptaan diri kita sendiri. Itu nggak ada di kitab lain, cuman ada kalau kita diciptakan dari tanah. Terus saya nggak ngerasa diciptain dari tanah tuh, orang saya lahir, Iya, iya, iya. ya kan, nyata ada di sini, dari kita dari berbentuk sperma sampai apa, sampai janin segala Iya, iya. macam, ceritain semua di sini. Jadi udah lengkap di sini. Kalau kita nggak segera berserah ke Allah, Allah cuma nungguin kita kok sebetulnya untuk kita kembali selalu padanya gitu. Nggak pernah capek Allah. Allah bukan zat yang bisa lelah. Mungkin gitu. Masya Allah. Allah tuh nggak pernah lelah. Allah itu ada di diri kita, ada di sekeliling kita. Itu Allah. Jadi nggak usah nyari Allah itu di bentuk manusia, tidak. Allah tidak berbentuk. Itu dia jawabannya di Al-Quran. Allah itu zat yang maha. Jadi apapun yang Allah mau, itu sudah bisa digariskan di diri kita sendiri. Nggak usah jauh-jauh lihat kemana-mana, diri kita sendiri aja. Itu sih kalau saya kebanyakan kenapa saya ya tetap kekeh untuk istilahnya menjadi Islam. Dan tentu ini adalah salah satu kunci istiqomah biar teman-teman yang sedang dalam ujian tidak cepat goyah dan kembali ke agama yang lama ya Pak ya. Benar. Masya Allah, Masya Allah. Gitu. Nggak akan nemu kalau kita kembali agama yang lama, nggak akan nemu. Jawabannya ada di sini semua. Ada di Islam. Itu udah paling lengkap. Al-Quran is the last chapter. Itu kuncinya. Masya Allah. Baik.
Masya Allah Pak, jazakumullah khairan Pak atas waktunya, udah di-sharing pengalamannya, udah memberikan kita salah satu bahan buat nge-recharge iman lagi, bahwa sejatinya kita kadang sebagai seorang muslim pun suka luput gitu, Pasti. suka lupa gitu. Bukan Dan iman suka. itu kan naik turun kan, sering kali Iya misalnya betul, gitu. bukan suka lagi, selalu, selalu. Tapi nggak usah putus asa, gitu. Kalau kalau apalagi perjalanan hidayah saya yang panjang tuh, ya itu nggak pernah putus asa, jangan pernah putus asa, Masya Allah. gitu loh. Karena Islam itu, iman Islam itu adalah sebuah perjalanan dari kita lahir sampai kita dipanggil. Masya Allah. Jadi perjalanan, selama perjalanan kita hanya bisa berusaha. Jangan pernah khawatir dengan hasil. Baik. Allah yang akan nentukan semuanya. Masya Allah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Bapak ini banyak diambil ibrahnya buat teman-teman. Amin. Yang baik datangnya dari Allah, yang kurang pasti datangnya dari kita semua. Pasti. Jazakumullah khairan Pak, terima kasih banyak. Semoga Allah istiqomahkan kita dalam hati kita dalam keadaan Islam. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.